tembok itu 1 DKI 715. Bikin brand gue waktu itu Bapak Pardo gitu. Ada yang masalah lu pernah diculik. Sampai koma malah. Sampai koma malah. Gue memang udah ditargetin belakang lengan, punggung belakang. Makanya gue bilang ya Tuhan masih gue kesempatan nih, ngasih gue kesempatan hidup lah. Ke sekolah gue berangkat ngebahas itu paling banyak tuh 10 orang. 10 orang. Lawannya 700 orang. Ini nggak bohong. Kena puri lah dalam loh. Begitu gue pegang segini masuk. Setelah tahan ini, karena gue pegang gitu. Ih, hangat nih gue begitu gue darah semua. Hey yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Hold up. Buat yang belum tahu, kok warna bajunya bisa beda-beda. Yo, merah, kuning, hitam, hijau nih. Iya kan? Dan kebetulan emang warnanya ada 4 cuy. Jadi ini nama brandnya adalah Gelben. Nah ini packagingnya seperti ini. Nah Bang Pardo ini narasumber kita dari 1 DKI yang makanya warna putih. Nah buat lu yang pengen beli, udah tersedia di Tia Topet, Instagram, sama Shopee. Untuk harganya sendiri terjangkau cik. Berapa emang? 60.000. Lu pakai adem nggak bang? Adem ya. Bahannya worth it lah. cotton modal, worth it lah. Langsung aja lu kepoin cuy. Gimana Dos, enak Dos? Adem banget nih. Cia. Basket. Iya, lokal banget ya buat basket ya. Langsung aja disupport dong ya, tolong ya, lu beli dong. Yoi. Gua ke belakang lagi. Yoi, thank you Dos ya, udah jadi cosplay. Cosplay. Buat lo semua yang lagi pada nyari baju-baju polos nih, gue rekomendasiin. Namanya Gelben cuy. Bahannya adem banget, nama bahannya cotton modal. Nyerap keringat cuy, jadi lu gak usah takut bakalan nyeplak atau bagaimana. Buat nongkrong juga asik banget, apalagi buat dipakai sehari-hari. Untuk warnanya sendiri terdiri dari merah marun, hijau army, putih sama hitam. Untuk pemesanannya gimana bang? Gampang banget cuy, udah ada Instagram, via Shopee, sama Tokped cuy. Lu ketik aja namanya Gelben, oke? Di situ lu bisa transaksi secara langsung, bisa kirim-kirim juga cuy. Buat harganya sendiri berapa bang? Harganya cuma 60 doang cuy. Gila, kapan lagi kan lu dapat harga terjangkau, kualitasnya kacau parah. Langsung aja lu kepoin via Instagram, sama via Tokped. Kapan lagi cuy lu dapat baju murah tapi kualitasnya kacau begini ya kan? Nah cing, kemarin kan kita 1 DKI baru Bang Botak cing. Baru Bang Botak. Dan ini nih yang disebutin Bang Botak nih, bapaknya anak-anak DKI nih. Seorang ayah, father of DKI. Gila nih. Bang Pardo. Orang-orang taunya kan Bang Pardo DKI. Nah ini akhirnya kita bisa di sebelah kita nih langsung nih. Cukup lama cing. Lama. Bang Pardo sibuk nih. Iya. Kan? Cukup lama, ada kali beberapa minggu ya. Akhirnya kita jadinya sekarang. Ya sebelumnya makasih nih Bang, udah mau nyempetin waktunya buat Ya Bang, thank you banget. Bang. Thank you. muncul di channel Bintariksa. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya. Boleh. Oke, nama gue Pardo, orang kenal sih lebih kenal Bapak Pardo. Ya, terus gue nama aslinya Suwandi Pardumuan. Terus angkatan lulus 2004. Tapi sebenarnya panjang cerita gue di per STM-an tuh 4 tahun. Ya, berapa sekolah gue jelajahin. Jadi gue masuk sekolah tahun 2000 di STM per STM. Terus lulus tahun 2004, jadi 4 tahun. 4 tahun. Ya. Awal masuknya emang di mana bang? Ya awalnya pertama masuk ke sekolah pelayaran. Kalau dikenal dulu namanya Bariwa. Sempet pengen jadi pelaut Bang ya. Ya keterpaksaan juga sih. Oh, terpaksa. Karena tadinya gue mau masuk Budi Tomo, STM Budi Tomo. Jadi udah memang cita-cita tuh dari SMP gue harus budut. Tapi ya dari ceritanya berbeda, panjang cerita, akhirnya gue nggak diperbolehin masuk situ, akhirnya masuk ke Bariwan. Terus kemudian setahun, terus karena Bariwan juga ternyata punya tradisi yang kebagus, tawuran juga. Ya sebenarnya orang tua gue nggak memperbolehkan gue ke Budi Tomo karena tawuran. Ternyata di Bariwan itu juga tawuran juga nih. Nah setahun situ, terus nyokap gue bilang lu sekolah di mana aja lah, terserah lu pilih. Akhirnya gue Poncol aja deh. Setahun di Poncol, terus kemudian gue di Poncol juga pindah gara-gara jadi target operasinya anak Kampung Jawa. Karena dulu Poncol kan ujian prakteknya di Kampung Jawa. Sementara gue waktu zamannya di Poncol
koalisi sama anak 1 DKI untuk ributin kampung Jawa. Akhirnya wah ini gue udah pasti jadi target nih di kampung di Poncol nih kalau gue ujian di situ kan. Akhirnya gue pindah juga, terus akhirnya gue 2 tahun di 1 DKI dan akhirnya lulus di 1 DKI pagi gitu. Apa yang membuat dari yang Bahariwan tadi bang? Ya. Pindahnya itu kenapa itu ke Poncol? Bahariwan itu kan sekolah yang memang dia punya background adalah Semi militer. pendidikan yang semi militer. Jadi tingkat kedisiplinan itu diprioritasin. Jadi pada saat gua sekolah di situ memang sekolah jauh jaraknya dari tempat gua tinggal ke Pulau Gadung itu perjalanan kalau naik bus zaman itu masih 1,5 jam sampai 2 jam. Lama. Ya, jadi gua masuk jam 7. Gua otomatis berangkat minimal jam 5. Sementara waktu itu gua aja jam 6 aja masih di Jembatan Baru waktu itu kan. Jadi ya pasti terlambat tiap hari. Jadi memang akhirnya berapa bulan gua jalanin, gua telat mulu yang paling sering ini telat. Jadi akhirnya gua punya alasan juga sama orang tua gua buat gua minta pindah. Gue minta pindah deh mak, gue bilang gitu karena di sini gue telat mulu gitu karena jauh banget jaraknya gitu kan. Tapi sebenarnya itu gue bungkus, alasan itu gue bungkus karena memang di Bahariwan termasuk berat karena apa? Jalur ributnya itu memang danger banget gitu karena saat kalau di DKI itu ada setia kawan musuh beratnya jalur anak barat. Di DKI itu ada namanya kampungannya anak kampung Jawa itu setia kawan. Jadi ributnya bukan sama anak sekolah, sama anak kampung gitu. Jadi satu kampung musuhnya. Di Bahariwan juga ada, tapi berjejer tuh. Kalau gua dari Pulau Gadung ke arah Senen tuh ada tuh 4 gang kalau nggak salah itu namanya Gang Asem. Jadi mungkin kalau misalnya ada followers lu atau penonton lu yang tahu jalur sono, itu Gang Asem tuh yang paling danger deh karena dia kampungan tuh semua ikut ngeributin anak Bahariwan, danger banget. Jadi langka banget sih kalau misalnya gue bisa tembusin itu perkampungan tuh, itu memang langka banget gitu. Makanya memang termasuk nggak sanggup gue di Bahariwan itu gitu. Akhirnya gue bungkus lah, alasan gue karena sering terlambat dan memang sebenarnya terlambat juga orang tua gitu. Berarti capek di jalan bang ya? Capek di jalan. Pindah ke Poncol nih. Pindah di Poncol gitu. Berapa tahun di Poncol bang? Setahun juga. Kenapa lagi tuh setahun doang? Kalau di Poncol itulah gue memang mungkin waktu zamannya gue di Bahariwan sama di Poncol itulah memang dididik mental sih gue bilang sih. Karena pertamanya kenapa gue di SMP, gue flashback lagi sedikit. Di SMP gue termasuk anak yang korban bullying. SMP. Karena apa? Gue dulu SMP sekolah di sekolah Katolik. Yang notabene memang anak-anak mata sipit gitu. Ya. Jadi di situ gue sering dibully sama anak tempat tongkrongan gue di SMP. Lu anak cupu gitu kan, lu sekolahnya celana pendek gitu, celananya sepaha gitu kan, nanti bencong lu di itu nih kan. Akhirnya begitu gue itu ada motivasi gue nih di SMA. Gak bisa nih gue. Di SMA gue harus tampil nih gitu kan. Akhirnya gue pilih Budi Tomo lah waktu, karena memang Budi Tomo didengar orang itu Budi Tomo gitu kan. Akhirnya memang motivasi gue akhirnya nggak kecapaian. Akhirnya di situlah gue mulai mengenal yang namanya tawuran itu adalah satu jalan yang cepat untuk jadi nggak bisa dihargain orang. Jadi dengan lu jadi pentolan lah, pentolan di situ, atau lu bisa megang jalur diakuin lu, disalutin. Tapi memang terbukti. Jadi ketika gue masuk Bahariwan terus kemudian masuk Poncol, teman-teman gue SMP gue yang dulu ngecilin gue balikin. Lu sekolah di mana lu gitu kan? Lu bukan STM lah. Nah, gitu akhirnya gue balik. Nah, disitulah 2 tahun pertama itu memang ternyata jauh daripada gue ngecengin itu doang, ada lagi satu kehidupan yang harus gue hadapin gitu loh. Gue harus bisa bertahan hidup untuk bisa sekolah biar bisa lulus gitu loh. Tapi gue nikmatin 2 tahun itu di Bahariwan sama di Poncol itu mendidik mental gue. Kenapa? Karena pada saat itu di Bahariwan perang sama kampung, kedua di Poncol gue sedikit
sekolah gue berangkat ngebasis itu paling banyak tuh 10 orang. 10 orang. 10 orang, lawannya 700 orang. Ini nggak bohong. Kenapa gitu gue 700 orang? Fakta. Gue kalau sekolah, berangkat sekolah itu lewat jalurnya sekolah Budi Tomo. Iya, Budi. Jadi kalau memang gue mau lewat, itu harus lewatin semua sekolah, gue harus lewatin Pasar Baru. Jadi di mana Pasar Baru itu orang-orang anak-anak budut baru pada nyampe, baru nyampe sekolah, itu gue ributin. Belum lagi kalau misalnya gue ketemu sama pulang sekolah nih, pulang sekolah lewatin Gambir juga. Kalau ketemu anak kayak anak Tanah Abang, ketemu Burut Tanah Abang, Burut 913 di Gambir, di Pejambon itu rame. Jadi gue kalau sekolah tuh cuman 9 orang, gue lihat kanan kiri temen-temen gue berapa orang, 9 orang, sebelum gue rame nih, rame, gue bilang 9 orang tuh rame di Poncol tuh. Jadi memang ngedidik mental gue lawan musuh gue sampai berapa puluh orang, gue cuma 9 orang, nggak nyampe 10 lah gue bilang. Karena gue inget banget zamanan gue yang aktif waktu gue di Poncol tuh memang 9 orang yang paling aktif. Jadi kalau udah mungkin ada 10-12 orang ya, cuman yang aktif tuh artinya sering ngebasis tuh cuma 9 orang paling banyak mentok. Jadi pada saat itu, sorry bang, pas itu basis mana bang pas di Poncol? Basis 30. Basis 30. Dan Mogot. Jadi dari Setiakawan sampai ke Dan Mogot itu ke Cengkareng itu basis 30 gitu. Jadi emang 2 tahun itu ngelatih mental gue untuk lebih berani lah kalau dibilang gitu. Jadi nggak dia jadi karena kan kalau misalnya kita ribut nih 9 orang, kalau kita lari duluan pertama ketahuan tuh. Jadi ribut begitu kalah kelihatan kan, begitu balik badan siapa duluan paling depan, oh itu dia duluan lari gitu. Jadi gengsi kita buat lari duluan memang kita jaga banget jangan sampai gue lari duluan gitu. Pas saat itu gengsinya emang kacau ya, namanya tahun-tahunan 2000-an ya cing. Iya bener. bener. Apalagi kan jalurnya Dan Mogot tuh gak kayak sekarang. Kalau sekarang udah banyak flyover yang dulu kan di flyover di mana sekarang tuh depan Roxy tuh ada flyover tuh. Iya. Nah itu dulu nggak ada flyover itu, jadi memang berarti gitu aja ya, los. Jadi memang kalau jadi ribut tuh kelihatan tuh masa tuh. Jadi ketika kita ribut itu buset terbuka lebar itu musuh tuh kan. Kalau misalnya mungkin kalau sekarang dia kalau ada flyover tuh ketutupan ya, halangan. Tapi kalau udah di waktu nggak ada flyover memang jalurnya gede. Jadi ketika kita mau ribut, musuhnya begitu lihat ke depan, musuh gue, lihat teman gue, buset, berapa batang doang nih gue gitu. Kira di mana lu pindah ke satu DKI, berarti DKI ini pilihan terakhir. Ya. Lu pindah 3 kali. Ya. Apa yang membuat Bang Pardo pindah? Ya gitu. Jadi kebayang kan ketika kita ribut dengan masa 9 orang, ketika masuk ke tempat yang baru, lu minimal 20 orang, gimana kira-kira? Percaya diri makin tinggi dong. Oh iya. Iya kan? Iya ngerti gue. Jadi ketika gua kalau dulu zamannya masih di Poncol 9 orang. 9 orang tuh udah banyak. Ketika gua masuk DKI, begitu masuk ada 30 orang sekali berangkat, pulang 20 orang lah taruh. Ya tetap percaya diri tinggi gitu. Jadi gua aja 9 orang aja masih gua gempur, apalagi gua segini rame gitu loh. Gak bakal mundur gitu loh. Pengalaman emang sedikit bikin penyakit. Iya benar. Tapi itu fakta sih. Karena sepinya orang bang, makanya abang pindah ya? Bukan, tadi kan yang gue bilang, gue di Poncol itu karena masih sekolah swasta yang memang kalau ujian praktek dia harus ke sekolah negeri yang di mana peralatannya lebih lengkap ya nggak. Jadi sekolah ujian prakteknya di Kampung Jawa. Dulu ada 2 pilihan waktu gue di Poncol tuh, sekolah gue di Poncol ada 2 pilihan, lu mau ujian prakteknya di mana, di Kampung Jawa atau di Budi Tomo. Gak mungkin Budi Tomo kan, akhirnya Kampung Jawa. Nah di Kampung Jawa, gue kalau zamannya gue di Poncol, gue sering bareng sama anak DKI. Jadi kalau gue ribut sama anak DKI, kalau misalnya gue ngikut anak DKI ribut sama Kampung Jawa, gue paling depan. Ini gue ributin anak Kampung Jawa, anak Kampung Jawa kenalin gue. Gue anak Poncol tuh ya, berarti mereka udah punya target nih, ntar lu kalau praktek sini habis loh. Habis. Jadi Bang Pardo nih. Jadi memang gue udah mikir, wah ini gue kalau gue terusin sampai lulus di Poncol, bukan nggak berani ya, tapi lu bayangin ketika lu jadi gue, terus lu dihantui dengan rasa wah nanti gue mau ujian, datang ke kandang dia. Sementara kalau di jalur gue ributin. Kalau ada dulu senior gue dulu di atas gue, ya
dia memang ngikut DKI juga, ada almarhum hotel. Dia kalau misalnya ngikut DKI ributin Kampung Jawa dia pakai Slayer. Masih nggak dikenalin. Walaupun udah tahu lah mungkin anak Kampung Jawa kan, cuman ya belum pasti karena pakai Slayer. Terus di bawahnya lagi zaman di bawah hotel ada namanya Bang Ipon. Bang Ipon dulu sama kayak gua ngeributin Kampung Jawa juga. Begitu dia ujian praktek di Kampung Jawa, tau nggak lo? Di kantin lagi makan, dipaprak pakai piring. Ya Allah. Jadi, lu yang sama Ipon di bengkek dulu akhirnya kan, paprak. Jadi memang di situ ada kekhawatiran gue. Cuman kalau zamannya waktu itu gue di Poncol, kenapa kok gue doang? Karena teman-teman gue yang lain nggak ngeributin Kampung Jawa gitu. Maksudnya ketika gue berkoalisi dengan DKI, gue doang. Teman-teman gue nggak ngikut. Gitu loh. Gue doang yang karena gue nongkrong sama anak DKI. Akhirnya ketika anak DKI ribut ya gue ngikut gitu kan. Akhirnya gue di depan ya udah dikenalin, akhirnya jadi target. Udah gue udah kebayang gue kalau lulus nggak mungkin di sini, nggak bakal bisa. Akhirnya udah gue bilang sama nyokap gue. Ada cerita lucunya, begitu nyokap gue ke sekolah itu, lu jangan sekolah sini deh. Oh dia ngeliat berantakan sekolah nih. Murid-muridnya nih. Iya gue tuh liat, lu nggak usah sekolah sini deh. Cari sekolah yang lain. Sama kayak waktu di gue Bariwan itu juga, ya udah lu pilih sekolah lain. Begitu gue di Poncol gue ya udah sekolah yang lain. Akhirnya gue ya gitu, akhirnya gue masuk di DKI lah. Nah ini di DKI nih yang benar-benar disebutin di komentar Cing, bapaknya anak-anak, itu tuh gimana? Kenapa lo bang bisa disebut julukan seperti itu? Iya ya mungkin kalau gue sih bilang ada dua versi. Jawaban gue ada dua. Jadi ceritanya pertama mungkin karena zamannya gue tuh gue paling tinggi kali, paling gede. Dan juga kalau ribut kan ya istilahnya paling kelihatan lah kalau udah ribut kan, paling keciri gitu kan. Jadi mungkin ada orang yang beranggapan oh ini bapaknya gitu kan, bapaknya anak. Terus kemudian kedua, gue kalau nyoret di tembok itu 1 DKI 715 kan biasa kayak gitu kan. Ngebom. Bawa nama lah. Gue selalu bikin depannya itu bapak, bikin brand gue. Bikin brand gue waktu itu Bapak Pardo gitu. Oh, pantes. Gitu tahu ya. Gitu. Bandel juga milok-milok nih. Dia zamannya dulu. Kalau dulu di Poncol, enggak di Bariwan, saya Kapten Pardo gitu kan. Tapi kalau di Poncol gue nggak berani karena di Poncol orang jagoan semua gitu. Jadi nggak berani gue bikin brand Kapten atau Bapak atau jenderal, gue nggak berani. Julukin nama sendiri nggak berani ya? Paling terus nama doang gitu kan, Pardo gitu kan. Poncol 30, Pardo. Nggak ada brand-brand yang dulu gue di Bariwan baru masuk udah ditopin. Kenapa gitu? Jadi lu bayangin, gue di Budut pengen banget masuk sekolah Budut karena mau naikin pamor gue lah ya gitu ya kan, karena korban bully dulu gitu kan. Ternyata begitu gue nggak dikasih masuk Budut, terus udah gitu dimasukin ke sekolah Bariwan. Ternyata sekolah itu ribut juga, tawuran juga. Seneng lah gue, anjir. Ternyata gue bisa ngeluapin keinginan gue dulu gitu kan. Akhirnya ya udah di sini tempat gue juga nih ternyata nih gitu. Gue bisa berekspresi dengan ribut, dengan tawuran kan. Jadi begitu, ternyata ribut di sini. Gue gak mau kalah, gue harus di depan. Gue ribut di depan kan. Nah di situ, dilihat sama anak kelas 3. Ini anak mana lu, basis mana lu gitu. Jadi mereka wah ngetop. Akhirnya gue mulai di cover lah, dijagain sama anak kelas 3 gitu. Di situ udah mulai gue nyoret juga nggak takut kapten. Kan kalau dulu ke laut kan kapten ya kan. Kapten Pardo gitu kan. Kalau di Poncol nggak berani gue tulis kapten. Sangat-sangat. Anak Poncol serem-serem jadi nggak berani gue. Nah begitu gue di DKI di DKI kan sebenarnya udah mulai kelas 2 kan tuh kan. Karena gue di STM Poncol ke STM DKI kan masih satu kecuruan bukan. Jadi masih bisa langsung naik ke kelas 2. Oh, gitu. Nyambung Cing jurusnya. Nyambung. Jadi langsung pindah langsung masuk kelas 2. Iya betul Pak. Kalau di Bariwan gue ngulang lagi. Iyalah karena beda. Iya, Bayaran sama STM kan beda. Jadi gue ngulang kelas 1 lagi. Jadi begitu gue ada di DKI, jadi anak DKI juga baik kenal gue gitu kan. Nah barulah gue berani nulis Bapak Pardo gitu. Nggak tahu ide dari mana gue tiba-tiba nulis aja Bapak gitu kan. Entah karena ya saja gitu gue nyoret Bapak 1 DKI 715 JBR.
Bapak Pardo gitu. Jadi orang-orang pada bilang bapaknya anak-anak gitu. Ya, dari situ akhirnya ketahuan namanya. Bang, tapi lu begitu masuk DKI kelas 3 kan lihat lu ya, anak baru nih. Ditatar lagi nggak sih lu? Oh, zamannya gue kelas 3-nya ada. Cuman waktu gue di DKI karena gue tuh bilang gue dari Poncolnya udah sering ikut DKI. Jadi kan penataran itu kan untuk kayak kalau orang zaman sekarang bilang apa? Masa orientasi, pengenalan. Giatnya lu kenalan dulu deh gitu kan. Jadi itu namanya penataran. Tapi waktu gue di Poncol rata-rata anak kelas 1-nya yang naik ke kelas 2, naik kelas yang kelas 2 jadi kelas 3 udah kenal gitu. Jadi nggak ada lagi waktu gue di masuk DKI nggak ada lagi penataran buat gue gitu. Jadi udah pada kenal gitu. Akrab jadi Bang aman ya. Iya tahu. Soalnya kan Bang Pardo nih dari komentar gimana nih? Komentar-komentar yang gua baca ya Bang ya, bahwa gua nggak tahu nih basis lu di mana. Gua waktu pada saat di DKI di Kalideres itu nggak ada yang bisa lewat katanya Bang, kalau ada lu. Oh iya, pokoknya sekolah rival tuh kalau ketemu Pardo tuh nggak lewat kan? Dan ini komen dari komentar bukan gua ya. Jadi Bang undang Bang Pardo Bang, ini Kalideres nggak ada yang bisa lewat kalau ada dia. Kan anjing. Iya. Itu lu apa ya Bang? Ya itulah namanya zamannya STM ya. Iya. Kok gue bilang kan komen itu sih gue bilang langsung aja gue jawab. Itu hiperbola sih kalau gue bilang. Berlebihan. Karena namanya zamannya STM dulu sama lah kayak sekarang, ada kalah menang, ada kalah gitu kan. Jadi memang mungkin gue kalau mau berangkat kalau berangkat pagi sih jarang sih gue kalah ya. Ini gue bicara fakta aja. Jadi kalau waktu zamannya gue pagi ketemunya udah tau lah lawan-lawan gue. Tapi kalau siang juga bisa juga kalah gitu kan. Jadi memang sama seperti kayak yang lain lah, ada kalah ada menang gitu loh. Salut sih, ini nggak selama yang menang dulu. Iya benar. Bang Pardo. Kalau menang mulu mau udah kayak cerita film kali ya. Jadi kan kita di belakang layar udah bercerita juga Cin. Ada yang masalah lu pernah diculik, sampai akhirnya lu kena luka, Sampai koma sampai malah. koma malah bukan luka lagi cuy. Iya. Itu udah di DKI Bang. Udah DKI. Itu yang gue kenal di DKI. Gue nggak, itu sedikit gue dengar ya, yang gue dengar itu mungkin ada versi yang bilang katanya gue memang udah ditargetin gitu. Terus ada juga yang bilang ada pada saat sebelum kejadian gue kena itu gue pernah ngenain gitu. Terus ada yang bilang juga nih si Pardo ngenain mulu. Itu anak DKI, si Pardo nih ngenain mulu, anak kampung Jawa, banyak korban gue gitu kan. Terus kayak gitu. Ini versi yang gue dengar dari sekelintiran orang-orang ya. Tapi itu ya masa lalu gitu kan. Bahkan gue sampai sekarang yang ngenain gue udah komunikasi lagi gitu. Udah silaturahmi sama yang ngenain gue itu Keren. udah silaturahmi. Karena gue pikir gini, dia ngenain gue kan karena gue ngenain juga. Gitu loh. Yeah. Gue dikenain karena gue juga ngenain sama. Gue juga dikenain ya karena buah perlakuan gue gitu. Jadi memang waktu itu kejadiannya berangkat sekolah pagi dipantekin, ya kan, gue ributin, nggak tahu kenapa. Begitu gue lari ke depan, ada orang yang ngeberi gue dari belakang. Coba logika gue lagi lari ngejar orang, bukan sedang dalam keadaan fight ya muka sama muka gitu kan, tapi gue dari belakang diberi blek. Gue pikir balok karena suaranya bek gitu, bukan crot kalau kan itu kayak bukan cus gitu kan, enggak, tapi ke buk, suara kayak balok kena badan. Di otak gue pada saat kena, oh balok nih, gue bilang gitu, atau batu. Pikiran gue gitu. Tapi begitu orang lari, begitu gue lari, ada orang ngelewatin gue gitu di samping gue dari sebelah kanan, lari dia megang celurit. Anjir dia megang celurit, pikiran gue dia ngenain gue, karena gue tahu itu bukan teman gue. Kan kita ribut kan, intinya kalau misalnya kita dilewatin sama temen, Iya lu kenal. oh ini teman. Ya. Tapi begitu dia ngelewatin gue, dia megang chair. Gue bilang, ini bukan teman gue. Di dalam otak gue pada saat itu dia megang chair. Tapi gue barusan kena. Ini kali yang ngenain gue gitu kan. Cepet itu. Jadi begitu gue kejar dia, oh dia musuh. Gue megang kopel doang, gue kejar dia lari, dia masuk ke gang. Setelah kejadian itu, pada saat kejadian itu, setelah gue kejar dia, baru gua ngerasain kok itu sakit. Gitulah orang pada saat kena nggak ngerasain sakitnya, setelah kena baru sakitnya gitu, ngocor darah semua gitu. Itu kenanya di mana Bang? Parah atau di sini belakang lengan, punggung belakang. Makanya gue bilang ya
Tuhan masih gua kesempatan nih, masih ngasih gua kesempatan hidup lah. Kebayang nggak kalau misalnya di sini itu berapa senti lagi ke kanan, ini udah paru-paru. Aduh. Ini kan Sini ya ya. memang bahasanya kita harus menyukuri lah, dalam loh. Begitu gue pegang segini masuk setelah tahan ini, karena gue pegang gitu, ih hangat nih gue, begitu gue darah semua. Jadi ya memang itulah gue bilang, balik lagi ke apa namanya, ada hal yang kita petik gitu kan pada saat itu. Kalau gue kenanya berapa senti ke kanan dikit, gue mikir sampai sekarang, sampai saat ini gue mikir itu, kalau misalnya itu namanya celurit loh, ujungnya tajam gitu kan, begitu masuk duluan. Kalau dia ngenain gue pas ke kanan sedikit gitu, paru-paru itu. Akhirnya gimana bang? Dibawa ke rumah sakit sama siapa bang? Dibawa sama temen kan, apa? Gue bilang sama temen gue itu yang boncengin gue itu, gue bilang sama dia gini, ngeri deh. Gue masih inget banget itu, gue bilang sama temen gue yang boncengin gue, namanya Daleng kan, Leng, kalau gue lewat balesin dendam gue. Ya Allah, Gitu. terakhir banget. Bener, pesan terakhir gue bilang gitu sama dia. Setelah nyampe nggak jauh dari tempat kejadian kan, lampu merah gitu kan, gue diboncengin, gue peluk gitu. Temen gue di belakang, gue bertiga gitu kan, ada yang megangin gue di belakang, si Simon sama depan gue, si Daleng gitu. Gue bilang gitu, Leng, kalau misalnya gue lewat balesin dendam gue gituin. Terus gue jatuh, karena udah hitam semua, udah hilang kesadaran gitu. Blackout lah pokoknya. Blackout, iya benar. Datang di rumah sakit. 2 hari atau 3 hari gitu. Oh lu nggak tahu tuh bang? Nggak tahu. Bangun di rumah sakit. Di rumah sakit. Penyembuhan berapa lama bang? Itu setelah itu gue nggak dikasih sekolah lagi. Maksudnya karena itu kan udah nggak salah kelas 3, kelas 2 gitu. Gue nggak dikasih sekolah lagi sama nyokap. Tapi gue bilang gue mau sekolah, gue kelas 3. Gue kelas 3 waktu itu. Gue udah mau lulus, nanggung. Gue bilang sama nyokap gue udah mau lulus mah, nanggung mah gitu. Tapi kayak gini sama nyokap gue, takut nyokap gue mah, orang tua gue takut. Pasti banget. dong, pasti. Khawatir banget. Apalagi zamannya gue dulu STM itu 4 tahun tuh, badan gue tuh udah luka banyak banget kan. Jadi kalau pulang sekolah udah sering gitu perban perban lah, mau ini lecet tuh, muka gue udah banyak banget itu. Pokoknya nyokap gue kalau misalnya ngelihat ada ambulan gitu, dia udah mikirnya, waduh deg-deg anak gue kalau mau diantar ke rumah gitu. Sampai sesugesti itu ya. Iya benar. Aduh. Terus memang. Boleh tau gak sih pada saat itu biayanya bang? Biar yang nonton ini dapat gambaran lah kalau lu kena gitu, kan yang dikhawatirkan keluarga lah. Iya benar. Gue masih ingat banget itu biayanya itu 10 juta lebih zaman itu. Tuh, zaman 2004. 10 juta gede cuy zaman dulu. Zaman dulu kan $2 masih 2.000. Gitu sekarang udah mau 15.000. 15.000 sekarang. Dari kawan-kawannya kolekan bang apa gimana? Berapa sih kolekan waktu itu? Gitu loh. HP juga gimana cing zaman dulu harganya? Ada. Tapi Kata. ada tetap ya. Ya cuman ya menghibur lah, menghibur gitu. Cuman zaman dulu mau ingat 10 juta tuh. 10 juta. Karena masuk rumah sakit swasta kan dulu masa nggak ada BPJS. Belum ada. Nggak ada gitu. Belum ada. Serem memang. Itu tragedi yang ibaratnya di badan Bang Pardo yang sampai sekarang masih diingat ya. Iya. Setelah itu abang masih melakukan tawuran bang? Apa udah kapok nih? Kayaknya gue udahan nih. Enggak. Oh enggak? Astagfirullahaladzim. Tapi makanya bukan salah narasumber kita cing. Enggak malah takut. Kenapa lu malah nggak kapok bang? Kan lu sedangkan udah mengeluarkan duit banyak. Di saat itu ya, apa yang membuat lu masih pengen tawuran? Tahu nggak? Hilang. Ya ada motivasi yang bikin gue untuk tetap Tawuran. eksis gitu ya. Apa emang? Tetap. Jadi kejadian hari itu gue kena itu kalau nggak salah hari Jumat, kalau nggak salah ya Jumat. Besokannya teman-teman gue bilang, Dok, jadi abis hari itu lu kena, besoknya hari Sabtunya anak kampung Jawa kena di tempat lu kena. Jadi teman-teman gue gitu bilang, jadi mereka pada balas dendam. Jadi mereka setelah gue kena hari itu Balikin langsung. niat banget mau balikin. Totonya anak kampung Jawa mantekin di tempat yang sama hari esoknya. Oh anak-anak kan saya, wah ini nyari mati atau gimana ya kan. Jadi anak-anak ributin, budak-budak. Akhirnya satu, gue tau lah kalau cerita anak gue tahu, cuma nggak tahu bener apa nggak ya. Jadi masuk ke parit got. Jadi dok sampai dia masuk ke got, dia udah sempoyongan gitu kan, lari masuk sampai jatuh ke got, diberi sama anak-anak di got itu jeder pakai bata koi gede gitu, dianjur kepala jeder gitu. Kata anak-anak mungkin mati nih, gitu, ternyata hidup. Dan juga memang
orangnya masih ada sih, gue tahu banget gitu. Jadi situ motivasi gue, tetap eksis nih gue, harus tetap jalan gitu. Zaman dulu bukan manusia kayaknya ya. Bang Pardo ya kan, terus yang tadi masih ada sih. Kalau logika kan harusnya gimana ya? Iya. Dan gue masih bingung bang, lu kan getol banget berantem ya bang. Dan di zaman itu udah ada kali ya ngisi ilmu gituan. Kalau lu nggak pengen ngisi ilmu aja deh biar gua nggak banyak luka, kan luka lu banyak nih. Iya itu emang Tawaran ada dong pasti dong kawan-kawan lu. nggak pernah. Lu nggak pernah tawaran? Nggak ada pernah ada, isi gitu. Oh, nggak ada. Cuman ada beberapa sih yang gue denger ya, karena buat gue gimana ya, itu kayak nothing gitu buat gue gitu loh. Dan juga gue mikir apa namanya, itu kayak omong kosong lah buat gue gitu, nggak realistis lah buat gue gitu. Tapi pernah ada satu cerita fakta unik gue bilangnya. Waktu gue di Poncol, penataran lah gue di Poncol. Jadi ada alumni gue legend Ambon Biak. Ambon Biak. Jadi Poncol. Ditatar lah waktu itu kan, datang lah dikumpulin anak-anak itu di belakang Roxy, lapangan basket apa gitu, lupa namanya gue, di daerah Roxy situ, kumpulin anak-anak kelas 1. Terus dia bilang, kumpul lo, makan nih gula, kasih tangan kan kita, udah habisin, jangan sampai yang jatuh gitu kan. Terus gitu gue makan, jangan sampai yang jatuh ya, kalau ada di tangan lu sisa 1 dijilat. Terus panggil satu, yang pertama tuh gue, orang pertama dipanggil. Di sini siapa nama lu? Pardo bang. Basi mana? 30 bang, Cengkareng. Dipegang tangan, gue dipegang tangannya gini. Terus dikata, lu percaya nggak? Ya gue namanya masih bocah gitu kan, percaya bang gitu. Ini cocokan es, jarum yang buat nyocok es itu, kita pegang, dipegang dia gitu. Lu percaya nggak nih? Sambil megang tangan gue, sambil megang itu, percaya nggak lu gitu? Percaya bang. Itu tusuk gitu, digaret-garet gitu tangan gua. Ya. Terus gua enggak tembus, gua bilang mati gua, ya anjir. Kok bisa nih? Luka tapi cuman kulit luar doang. Baret doang. Luka tapi cuman kulit luar, kulit ari. Jadi gua bilang apa namanya? Sakti banget mati gua. Udah gitu, percaya lu ya? Iya. Lewat panggil yang lain. Digituin gua. Gila mati gua. Gila, cuma satu syaratnya. Lu enggak boleh ngomong jorok kata gitu. Itu doang. Itu fakta itu. Bener, itu gua rasain memang. Ternyata, tapi setelah itu gue mikir kayak apa ya, ternyata setelah beberapa lama jalan waktu kan ribut, Bang Ambon kena matanya, kena tangan. Di situ gue mulai mikir, wah ini kayak apa ya, percaya nggak percaya gitu kan. Nah disitulah gue mikir, ini mah kalau ilmu, karena gue belum pernah ketemu orang di hadapan gue gitu ya, kalau dibacok nggak kenapa-napa gitu. Atau punya ilmu yang aneh gitu. Tapi pernah satu cerita. Ini 2 nih, tadi kan 1, gue cerita 1 lagi. Keinget. Waktu Bariwan, fakta nih. Ribut sama anak budut, kalau nggak salah budut Priuk atau budut Pulau Gadung gitu kan. Mau pulang gua. Ribut, kalah. Ini fakta nih. Ini gua nggak tahu gue yang salah lihat atau gua ngelantur, aku nggak ngerti nih. Apa ini beneran? Mudah-mudahan gua salah. Jadi gue lari kan, di depan gue temen gue yang ngebawa si Kudut, namanya Kudut, anak Kebon Jeruk. Gue lari di belakang dia nih, terus sekitar cuman 5 meter. Begitu dia belok, berat, gue ikut belok. Begitu gue belok, nggak ada lagi dia depan gue. Ngilang bangsa. Tapi itu gue nggak tahu itu bener apa enggak ya, cuman tapi itu gue nggak, nah gue lihat masuk gang apa, masuk ke parit atau terbang, gue nggak ngerti gitu. Begitu gue lihat, gue tuh masih bener banget, gue nggak nyangka deh. Begitu gue kejar 5 meter nih dari sini apa yang kursi itu paling kan. Begitu dia belok, gue belok lagi udah kagak ada. Gue anjing, tapi gue tetap lari, kayak gue duda kan, gue tetap lari. Tapi tadi mana si Kudut, gue bilang nggak ada lagi si Kudut, gue bilang. Begitu udah selesai kan, ngumpul di Grogol. Begitu pulang, udah di Grogol dia. Nggak bareng anak-anak. Gue tanya, lu tadi gue lari di belakang lu kemana nih? Gue bilang gitu. Tengah-tengir aja gue, gila. Kalau pakai logika nggak masuk sih. Iya bener. 5 meter cing. Ini gue ngejar lu ya. Lu belok, gue sini. Lah lu nggak ada, lu mana? Iya. Terus makanya gue lihat channel kalian, dengan lihat-lihat orang punya ilmu ini, punya ilmu itu. Terus beberapa alumni gue yang ngajak ngobrol, dia katanya pernah berguru ke sana, gue mikir itu beneran nggak sih? Gitu.
itu beneran ngejamin kita nggak sih gitu. Gue memang ya balik ke kita masing-masing ya. Tapi zamannya dulu gue nggak pakai. Temen gue ada si Olik, namanya Olik nih. Halo Bang. Jadi dia ngasih gue, tau nggak, dia ngasih gue apa? Udah dibungkus sama kain yang udah tulisan Arab lah, Putih. merah. Merah. Tulisannya itunya coretannya hitam. Kasih pegang ke gue, pegang dong. Apaan nih, gue bilang, pegang aja kayak gitu. Terus gue tanya-tanya, ini apa nih isinya? Tau nggak, tengkorak kepala orang habis kecelakaan kereta. Anjing. Iya gue yang bener aja lu, gue balikin aja kan gitu. Gue bilang, Lik, apaan nih, gue bilang, udah pegang aja gitu. Ini gue ulang lagi ya, biar mempertegas lah. Jadi gue pegang kain merah, gue inget banget itu tulisannya hitam. Gue nggak buka, tapi gue tanya, ini apa di dalamnya? Tengkorak pecahan kepala orang habis ketabrak kereta di Rawabuaya kata itu. Jadi begitu ada kecelakaan, dia ada di situ, diambil tengkoraknya itu sama teman Mas Oli. Gue balikin ke dia, dibuka sama dia. Ah lu gila lu. Masih ada rambutnya. Astagfirullah. Di situ memang gue mikir, gue nggak percaya lah gue, karena gue ya jalanin aja lah mau sekolah ya gue, karena gue bukan untuk supaya gue naik nama, cuman bukan sakti atau bukan apa, nyari gitu. sakti gitu, cuman gue nyari kesenangan aja dengan ribut. Gue seneng gitu kan, artinya ya ada yang ketahan di batin ini bisa lepas gitu. Itulah motivasi gue ribut, bukan untuk sakti dikenal orang, enggak. Karena zamannya gue dulu ada istilah Pandawa 5 katanya, ada yang larinya cepet, ada yang tekbal. Bingung gue juga, tapi ya balik ke kita masing-masing aja. Ya. Satu kali Bang, yang gak lu lupain Bang. Gak gue lupain. Tragedi, bukan tragedi sih, ada hal yang mungkin ya gue pengen cerita juga. Dulu pernah apes lah. Jadi zaman gue di Poncol, berangkat sekolah nih, gue kirain gue ketinggalan. Jam-jam ketinggalan nih, kalau di jam segitu udah ketinggalan basis nih. Udah gue berangkat sendiri. Begitu nyampe sekolah, gue tanya teman-teman gue, weh RF 30 mana? 30 gak ada yang sekolah, kata gitu. Wah, sendiri nih gue nih. Udah gue pulang. Udah gitu, begitu pulang, gue sendirian naik Patas 7A pulang. Gue waktu itu gue CR, di tas gue kecil kan, masukin tas. Gue CR, gue barang. Terus gitu pulang, gue duduk di depan samping supir. Kenapa gue pilih tempat itu? Karena untuk memudahkan gue kalau misalnya ada orang naikin mobil itu musuh gitu kan, jadi gue siap untuk gerak turun gitu kan, yang penting selamat gitu kan. Jadi gue duduk di depan dekat pintu di samping supir. Jadi dari jalurnya Senen sampai ke Pejambon, jalurnya tempat deket Gambir lah, Budi Utomo nggak ada musuh. Di Gambir nggak ada anak udut. Sampai ke Setiakawan nggak ketemu tuh, di satu mobil itu gue jaga pintu aja nih, kagak ada siapa-siapa nih gitu kan. Terus sampai di Grogol, gue udah mikir wah nggak ada nih. Akhirnya gue tiduran rebahan di kursi itu kan, udah aman. Karena dari jalurnya Grogol dan Mogot udah aman lah buat gue gitu kan. Artinya nggak ada lawan yang perlu gue khawatirin gitu kan. Jadi gue duduk nyantai, karena dari jalurnya Senen sampai Grogol gue jaga banget karena rawan gitu kan. Jadi begitu nyampe lewat Grogol, gue duduk di kursi. Tadinya kan gue berdiri aja gitu kan, akhirnya gue duduk, gue mulai rebahin kepala gue gini kan. Baru berapa detik gue rebahin kepala gue, di stopin mobil itu. Berat sama anak fluid, gue masih inget banget tuh. Jadi langsung naikin, begitu gue keluarin CR itu kan, Poncol pegang tangan berat, dipegang langsung didorong gue gitu, diambil CR gue. Oh mau dibagi, tapi orang yang mau bagi gue nggak berani. Kenapa? Ya gue nggak tahu, karena dia nggak punya nyali atau dia, karena beda ketika gue mau ngebagi orang pada saat fight tawuran gitu ya, daripada musuh lagi nggak berdaya kita bagi. Kayak ada tiba mungkin Bang ya? Ya mungkin karena dia, ya kan nyali itu kan kadang pada saat lempar-lemparan batu ada emosi yang tapi situasinya pada saat itu mungkin lawannya itu anak pelo itu tidak dalam keadaan emosi. Jadi dia mau ngebagi, gue takut, gue lihat gitu kan, dia cuma ngajak, gue bagi gitu doang, pakai BR gue, pakai CR gue bagi lu, gue ngedabak aja, udah gue gitu kan, gitu kan, terus dipegangin. Terus gue ingat banget
sama si Pion atau siapa namanya? Pion ya kalau nggak salah ya. Anak Jembatan Baru, basis JBR, langsung gue tarik dia ada di situ. Tek, Pion, deckingin gue gitu kan, maksudnya cover. Karena dia anak Jembatan Baru nongkrong bareng sama gue di JBR kan. Udah weh gitu. Tapi teman-temannya yang lain nonjokin gue. Sepatu gue diambil, topi gue diambil, semua barang-barang gue diambil. Udah gitu ditonjokin, jebret, oh matiin gituin gue. Iya tuh dari jalurnya Grogol sampai ke BDN Pesing tuh. Adalah kalau naik bus itu kalau nggak macet, kalau nggak salah kemarin sekitar 5-6 menit gitu kan. Diinin gua, diolah gitu kan, tampolin, tapi tetap di decking, di cover sama anak JBR itu kan. Terus begitu lewat sebelum Pesing ada anak sekolah BDN, SMA BDN, mereka ribut, nurunin mereka, aja nurunin. Wah, begitu dia nurunin, gua ngikut. Tapi gue ngikut bukan ributin anak PDN, gue tampolin orang-orang deket gue. Gue tampolin anak velo itu yang deket-deket gue tepuk kayak. Begitu ngeliat gue nampol-nampolin anak PDN tuh pada nyebar kayak kan. Jadi pada kabur sama gue gitu kan, tapi gue tetap nyeker ya kan. Gue tampol-tampolin udah deket-deket udah gue tendang-tendangin, der aja gitu. Gue lari aja naik opa aja. Jadi itulah mungkin karena gue bilang apesnya hari itu, tapi ya untungnya aja sih nggak dilobangin. Iya. Gitu loh. Nah, karena kebetulan PLO juga bukan musuh yang misalnya strict ya, bukan marah, musuh yang buyut, bukan buyut banget, ya. bukan kalau sempet yang Kampung Jawa atau anak Budi Utomo yang habis. nangkep, waduh, lobang kali gua masih lobang gitu loh. Itu yang nggak bisa dilupain. Iya. Terus sih gila. Oke. Dan yang belum tahu ya, Abang Pardo ini sebenarnya punya adiknya ini viral cing. Kenapa? Yang lu tau nggak yang di TikTok nih, kalau nanti bisa lu cari, dia tuh ngelempar bola yang ke belakang sama gendong anak gitu. iya. Dan udah masuk channelnya Bang Denny Sumargo, pebasket sombong. Lu tonton aja. Dan Bang Pardo juga pemain basket juga Bang. Pemain basket juga Bang ya. Iya. Ya gitulah, mungkin punya manusia punya jalan hidup masing-masing. Iya. Kita nggak tahu dia di sekolah bagaimana. Kadang kita lihat dia bandel, endingnya ya orang sukses. Wah, mantap sih Bang. Tapi jarang ya orang bandel jadi sukses ya. Jarang sih, yang gue lihat jarang sih. Kembali ke orangnya yang dia tadi orang alim malah jadi bandel lah ya. Nah, Kita nggak ada yang tahu masa depannya. Jadi ceritanya gitu juga dengan gue ke depan gue gitu kan. Memang panjang lah. Jadi gue lulus di tahun 2004 berarti hampir 20 tahun ya. 18 kalau nggak salah 18 apa 17 tahun ya, 17 tahun yang lalu gue lulus STM. Itu apa setelah lulus banyak yang gue lewatin gitu loh, sampai gue harus merantau ke Pulau Batam ya. Di Batam akhirnya ketemu jalan hidup gue gitu kan. Di sana mulai aktif sekolah raga, emang dari zaman SMP gue udah sekolah raga gitu kan. Kalau dulu digelutinnya sepak bola, terus ketemu di Batam, ketemu circle basket gitu kan. Akhirnya gue seriusin, akhirnya jadi nafkah gue gitu loh di Batam. Jadi gue sempat jadi guru. Akhirnya gue di Batam jadi guru sekitar 15 tahun, jadi ngajar di Solo. Akhirnya tahun 2021 gue balik lagi, 2000 tahun 2000 gue hijrah lagi ke Jakarta gitu. Bukan karena gue resign, bukan karena gue dipecat atau ada masalah di Batam, bukan. Gue resign dari Batam karena ada 1-2 hal yang memang harus gue lanjutin di Jakarta gitu. Sampai akhirnya jadi guru sekarang kan? Sekarang udah enggak, sekarang lagi mau merintis usaha. Merintis usaha apa? Gue selalu ngeliat story dia, Abang Pardo mulu di main basket mulu aja jauh banget. Hobi olahraganya. Turun ke adenya nih. Satu keluarga gue basket semua. Gila. Nah kalau cerita adik gue itu sama Denny Sumargo, ya karena dia adik gue ini jadi konten kreator, TikTok ya. TikTok, ya kan sudah gitu dia apa namanya sih kalau mention apa sih kalau ngetek-ngeteknya Densu, terus udah gitu Densu ngeliat, jadi wah ini kayaknya ide baru gitu kan. Adik gue viral kan itu Bang? Viral, karena adik gue viralnya karena dia gendong anak. Iya, unik gitu dan unik. kan di belakang. Iya, akhirnya dia diajak untuk collab sama Densu. Nah, kebetulan gue ikut nemenin terus nonton tuh terakhir ada lu tuh. Akhirnya gue gue di situ nontonin, akhirnya Densu punya kru
masukin gue sebagai inilah apa namanya story-nya ada rangkaian ceritanya gitu. Belum bang lo nanti gini gitu. Akhirnya gue ada juga sedikit nempel di situ. Bisa nggak bang kira-kira diundang ke sini harinya? Nah kita omongin lah ya. Itu pokoknya histori dari Bang Pardo cuy. Masa lalunya dulu yang orang-orang bilang kelam di jalur, ternyata bisa berprestasi. Keren sih. Keren. Dari gua gitu aja sih cukup. Jadi gue juga cukup. Ya. Pesan-pesan terakhir deh bang. satu aja, jauhi narkoba. Dekati Bintang Iksa. Iya. Gue Bob. Ini baju gimana? Gue baju terakhir. Baju Gelden. Nanti ada di Tinder cuy. Untuk harga murah cuy, 60k doang. Cukup lah buat pelajar-pelajar. Cukup buat pelajar-pelajar, bahan ada 4 warna tadi udah. Sekian dari gua, Bang Pardo dan Cacing, see you next time. See you. See you.